Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Adistia Prilani Utami dengan NIM D1A021534 dari kelas Hukum Pajak F1. Baik, jika kalian bertanya-tanya mengapa saya ada di sini, berdiri di depan kamera, saya akan menjelaskan mengenai sengketa pajak dan penyebab-penyebab terjadinya. Baik, untuk kesalahan-kesalahan yang ada di sini hanya intermezzo guys. Setelah itu akan saya jelaskan dengan lebih rinci dan lebih lanjut. So, jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Bye-bye. Guys, pernah nggak sih kalian ngeliat di toko-toko? Kalau di toko-toko di Sumbawa sih banyak ya. Kadang-kadang tuh ada di papan namanya, tulisannya sengketa. Dari dulu, sejak masih kecil tuh aku bertanya-tanya, apa sih sengketa? Kayak tokonya tutup ya? Atau bangkrut? Atau apa sih sebenarnya sengketa itu? Nah, ternyata lambat laun aku semakin besar, aku sudah mulai bisa buka Google dan belajar di SD, SMP, SMA, hingga sekarang kuliah. Akhirnya aku tahu kalau sengketa itu adalah ada sesuatu perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi di dalam hubungan mereka ini pasti akan terikat sebuah hubungan, entah itu kerjasama, hubungan dagang, dan sebagainya macamnya, termasuk hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Jadi di dalam hubungan tersebut ada masalah yang mungkin belum bisa terselesaikan hingga akan ada perbedaan kepentingan, yang satu ingin A, yang satu ingin B. Jadi bisa disebutkan sengketa secara sederhananya seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini, aku nggak bakalan ngebahas mengenai apa sih itu sengketa secara umum. Tapi kita akan merujuk ke pengertian sengketa dalam bidang perpajakan. Salah satu yang paling diketahui oleh kita semua, yaitu sengketa pajak. Nah, kalau kalian bertanya-tanya lagi nih, apa sih sengketa pajak? Sebenarnya inti dari sengketa itu sama, ada permasalahan yang dicuatkan dalam suatu hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Namun, di dalam sengketa pajak ada permasalahan, perbedaan kepentingan antara dari si wajib pajak dengan pejabat yang berwenang. Jadi, pejabat yang menerapkan aturan pajak, yang menagihan pajak, dan sebagainya. Baik, jadi sengketa pajak itu di dalamnya ada keputusan yang dikeluarkan. Namun, dari keputusan tersebut ada akibat-akibat, yaitu terjadinya sengketa, terjadinya permasalahan antara hubungan dari si wajib pajak dengan pejabat yang berwenang. Sehingga dari adanya permasalahan tersebut, adanya sengketa tersebut dapat diajukan banding ataupun gugatan ke pengadilan pajak tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perpajakan. Sebenarnya mengenai pengadilan pajak, sengketa pajak, penyebab-penyebab terjadinya sengketa pajak ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 mengenai pengadilan pajak. Jadi di situ ada disebutkan mengenai sengketa, mengenai wajib pajak, pejabat yang berwenang, dan segala macamnya yang sebenarnya kita tidak tahu, dan akhirnya setelah membaca undang-undang tersebut, barulah kita mengetahui apa-apa saja sih aspek dan ketentuan-ketentuan jika terjadi sengketa pajak atau terjadi permasalahan pajak. Baik, selanjutnya mengenai sebab-sebab dari timbulnya sengketa pajak. Khususnya di Indonesia ada 3 faktor yang sering kali terjadi dan menyebabkan sengketa pajak. Yang pertama adalah perbedaan penafsiran atas ketentuan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan tenaga pajak. Dan yang ketiga adalah kurangnya koordinasi dari pelaksanaan pemungutan pajak dari si wajib pajak serta tenaga kerja yang melakukan pemungutan pajak tersebut. Nah, selain dari yang 3 saya sebutkan tadi, juga ada perbedaan-perbedaan yang menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Yang pertama adalah mengenai keterbatasan undang-undang. Jadi, di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci, secara jelas, secara detail, dan kemungkinan ada undang-undang yang kabur, ada norma kabur, dan sebagainya. Jadi, ini masih menyangkut masalah administratif dari sebuah undang-undang tersebut. Yang kedua ada perbedaan dari metode pencatatan atau pembukuan akuntansi yang menyebabkan suatu permasalahan dalam pemungutan pajak dan sebagainya. Kemudian adanya perbedaan interpretasi, dan yang terakhir adalah adanya vested interest, di mana vested interest ini adalah kepentingan yang sangat kuat yang tertanam dalam suatu kelompok. Nah, seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, yaitu sengketa ini terjadi
karena ada kepentingan yang berbeda di antara kelompok A dan kelompok B, yaitu wajib pajak dengan pejabat yang berwenang. Oke teman-teman semuanya, sekian video dari saya. Maaf banget kalau ada yang kurang atau dalam penyampaian saya masih belibet dan segala macamnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you di tugas selanjutnya.